deh, pokoknya aku nggak bisa. Jadi aku nggak ngerti tuh yang namanya, kadang orang pada bilang ih bule jorok gitu. Hai, selamat jumpa, ketemu lagi, welcome back to my channel. Hari ini aku mau sharing cerita soal kebiasaan dari hidup bule yang sampai sekarang aku tuh belum bisa adaptasi dengan hal itu. Jadi meskipun aku bersuamikan bule dan udah tinggal di luar negeri dan udah jalan ke beberapa negara, tapi tetap aja aku tuh belum bisa beradaptasi sama hal ini gitu. Apa aja yang nggak bisa aku adaptasi dari kehidupan mereka? Ini dia. 1, toilet. Kenapa dengan toilet? Gak ada WC jongkok ya, iyalah. Nah, jadi soal toilet ini adalah tisu. Jadi mereka itu, orang bule itu nggak pernah yang namanya, maaf, cebok gitu pakai air tuh mereka nggak ada. Jadi toilet mereka tuh namanya toilet kering, alias cuma pakai tisu. Jadi mereka buang air kecil, buang air besar itu pakai tisu. Sampai sekarang aku tuh nggak bisa. Pasti aku selalu yang namanya tisu aku basahin air, atau aku kayak sekarang di rumah aku tuh pasti ada air, ada ciduk gitu, ada ember sama air, dan itu buat aku bersur ya. Karena sampai sekarang aku tuh masih udik banget, aku masih yang nggak bisa yang namanya toilet. Aku itu abis pipis, abis pup, aku nggak siram pakai air tuh nggak bisa. Beberapa temen tuh pada yang bilang, ih Rina lu norak banget sih sampai nggak bisa yang namanya pakai tisu atau toilet kering. No, sampai sekarang aku nggak bisa. Meskipun di sini ada yang namanya tisu basah untuk toilet yang bisa, karena di luar negeri itu semua WC-nya itu mereka habis pakai tisu dibuangnya di toiletnya. Nah kalau di Indonesia kan enggak, pasti buang di tempat sampah gitu. Kalau di sini tuh enggak, tisu semuanya buang cemplung masuk di toilet gitu. Dan ada juga di sini tuh toilet basah, tisu basah gitu untuk yang cebok, terus di pure dicemplungin di situ juga ada. Cuma aku tetap aja, menurut aku paling nggak bisa. Jadi apalagi cewek gitu kan, pokoknya aku nggak bisa. Sampai sekarang aku tetap norak untuk memakai toilet itu selalu pakai air. Karena aku nggak kebayang kalau misalnya tuh lagi cewek, lagi halangan, lagi dapet gitu, atau habis pup itu kan, aduh parah deh. Pokoknya aku nggak bisa. Jadi aku nggak ngerti tuh yang namanya, kadang orang pada bilang ih bule jorok gitu, sedangkan bule-bule tuh ih lu apaan sih pakai air gitu. Makanya aku kalau ngelihat di sini ada beberapa temen aku toiletnya yang ada semprotan, dan aku yang ngiri banget. Sedangkan di luar negeri itu nggak ada semprotan, kecuali luar negeri yang Middle East itu mereka ada semprotan. Kayak Asia, Singapura, Malaysia tuh masih ada toilet yang ada semprotannya. Tapi kalau untuk negara-negara bule, mereka nggak bakal tahu yang namanya semprotan di toilet itu apa. So aku tetap norak untuk selalu menyediakan air. No toilet, tissue only. Terus yang kedua itu pakai sendal di dalam rumah. Sampai sekarang aku tuh masih masih norak lagi dengan hal yang namanya bule itu demen banget pakai sendal dari luar, terus sendalnya langsung dimasukin aja gitu ke dalam. Mereka tanpa yang berpikir, aku nggak tahu ya pemikiran mereka apa. Kalau pakai sendal di rumah, emang sendal rumah aku setuju. Aku juga sering yang namanya, apalagi kalau winter aku pasti pakai sendal. Tapi itu sendal rumah yang memang cuma dipakainya di rumah aja. Tapi kalau bule tuh kebiasaan, mereka tuh dari luar gitu, dari entah mana tahu hutan belantara mana gitu. Terus pas keluar, pas masuk rumah ya mereka pakai sendalnya gitu. Aku tuh sampai sekarang tuh masih belum bisa. Meskipun kadang mereka suka bilang, ini kan bersih, gue cuma pakai di mall doang gitu. Dari rumah, keluar rumah, masuk mobil, terus cuma jalan ke mall doang, terus
balik lagi ke rumah, berarti mereka mikirnya sendal nggak kotor. Tapi tahu nggak kalian jalan deh ke mall, bukan berarti mallnya kotor ya, tapi emang jalan ke mall telanjang kaki alias nyeker nggak pakai, coba rasain, itu tetap aja mau kelihatannya bersih tuh mall tetap aja kotor. Telapak kaki kita tuh pasti hitam, coba praktekin aja. Jadi aku tuh tetap masih nggak bisa banget, belum terbiasa banget untuk pakai sendal dari luar atau sepatu dari luar terus dibawa masuk ke dalam rumah. Nggak kebayang, soalnya apalagi sekarang aku udah punya anak, kerjaan Alister tuh kalau ada dia makan apa terus berantakan di lantai, dia tuh suka makan tuh. Jadi aku makin yang namanya aduh nggak bisa banget. Pokoknya hidup aku selalu yang namanya aku nggak bisa melihat orang pakai sendal di dalam rumah, sendal luar di dalam rumah. Aku belum terbiasa. Yang ketiga, manggil nama aja. Jadi orang bule itu nggak punya yang namanya tingkatan mas atau mbak atau ibu atau bapak, itu mereka nggak ada. Jadi mereka ada si Mr. and Mrs. Tapi kita tuh jarang banget Mrs. Mr. gitu di sini, di luar negeri tuh jarang. Mereka itu mau manggil apa-apa, manggil orang itu nama. Dan sampai sekarang tuh aku kadang belum terbiasa. Jadi aku kayak suamiku manggil adik-adik maknya atau kakak-kakak maknya. Kalau kita kan manggil, oh ini tante ini, om ini gitu, atau enggak nih paman ini, atau enggak bibi ini, pokoknya mas atau mbak baru nama gitu. Kalau orang bule tuh langsung nama. Dan bahkan ada beberapa bule tuh yang manggil mamahnya tuh ya manggil nama, misal nama mamanya Wati gitu. Hai Wati gitu, bukan hai mama, nggak gitu. Jadi itu bukan karena nggak sopan ya guys, tapi emang culture, budaya mereka tuh nggak ada yang namanya manggil mas atau mbak. Jadi kayak pelayan kita di restoran atau gimana, kalau kita kan kebiasaan mas, mbak gitu, tolong dong ambil ini, minta ini, apa segala macam. Nah kalau di sini tuh palingan aku kalau di restoran gitu aku suka yang excuse me gitu. Karena nggak tahu kan mau bilang mbak ntar mbaknya nggak nengok. Jadi itu kayak gitu, aku masih yang belum terbiasa. Dan kadang tuh yang awal-awal tuh kalau ngeliat anak-anak bule yang kecil-kecil gitu terus manggil, ibaratnya aku sama mereka tuh beda udah 30 tahun gitu, yang aku udah kemana-mana mereka masih brojol. Tapi tuh kadang tuh manggil aku tuh kayak ponakan-ponakan Adam tuh manggil aku yang Rina gitu-gitu. Terus aku cuma yang, lu anak seupil manggil gue Rina, nggak sopan lo, yang suka kayak gitu. Tapi dalam hati aku, oh ya tenang. Aku sampai yang ngeliat kadang manggil adik kakaknya, pokoknya adik atau kakaknya keluarganya Adam gitu, yang kalau aku tuh masih terbiasa manggil mereka tuh, meskipun mereka bilang kamu boleh kok manggil nama aja, tapi aku pasti selalu uncle ini atau enggak auntie ini, karena aku terbiasa aja, kayaknya nggak sopan gitu kalau aku manggil nama langsung yang hai gitu kayaknya. Pokoknya aku masih yang tetap respect untuk manggil nama tuh aku agak-agak sungkan gitu. Jadi aku masih tetap manggil yang kenal akrab lah, pasti aku uncle, auntie atau apa gitu, karena it's kinda buat aku manggil yang lebih tua dari aku tuh I need respect them gitu. Mereka tuh lebih tua dari aku. Nah itu yang sampai sekarang tuh aku belum terbiasa juga. Dan yang terakhir, sebenarnya sih banyak kebiasaan-kebiasaan bule, cuma ini yang menurut aku hal-hal yang setiap hari aku laluin gitu. Dan yang terakhir ini aku masih agak-agak bule itu nggak mementingkan yang namanya status nikah. Nah jadi bule itu kadang anaknya udah 1, 2, 3, mereka nggak akan yang namanya nikah. Ya udah, mau punya anak di sini ibaratnya punya anak di luar nikah, nggak usah yang namanya nikah, nggak apa-apa. Mau hidup bareng bertahun-tahun bahkan seumur hidup berdua, dari mereka muda sampai mereka tua, itu pokoknya nggak ada status merit tuh, is okay yang namanya hidup bareng. Dan kalau dibilang ke aku sih, aku kalau masih muda aku nggak akan pernah setuju. Jadi menurut aku kan menikah itu seumur hidup sekali, emang harus pilih-pilih. Tapi kalau yang namanya pernikahan apalagi masih muda, aku tuh bener-bener yang
sebisa mungkin, apalagi kalau kalian punya apalagi kalau kita punya anak, aku akan mementingkan yang namanya status pernikahan. Karena biar gimana pun, sehebat-hebatnya lo, kalau lo punya anak terus nggak married gitu, kayaknya gimana gitu. Aku suka mikir, ibaratnya lo pacaran 10 tahun sama yang namanya lo kawin baru 3 bulan gitu. Itu status di dunia, di mata dunia tuh lebih kuat yang baru nikah 3 bulan gitu, ketimbang yang lo udah tinggal lama 10 tahun satu atap, yang susah seneng bareng. Dan tetap aja di dunia ini tuh pasti lebih kukuh, lebih kuat banget yang namanya kokoh tuh suami istri gitu. Ikatan yang namanya suami istri itu pasti lebih lebih kuat. Jadi kalau misalnya ada macem-macem, ada suami macem-macem gitu, istri tuh kuat gitu jabatannya tuh, oh iya lo nikahin gue gitu, berarti lo harus tanggung jawab full sama gue gitu. Jadi aku masih menjunjung tinggi yang namanya pernikahan. Jadi mau yang namanya lo sampai 50 tahun hidup bareng gitu, terus lo nggak ada status nikah, terus tiba-tiba tuh laki menemukan siapa wanita lain terus nikah baru 3 hari, tetap aja yang kuat itu ya yang ada status pernikahan. Kalau menurut aku kayak gitu. Kenapa? Karena negara ini negara hukum, dan kadang udah ada hukum aja masih bisa dilawan gitu. Gimana yang kumpul bersama tanpa ada ikatan gitu. Jadi kalau bule tuh, dan banyak banget teman-teman suami aku tuh yang punya anak, terus mereka nggak perlu yang namanya nikah dan anaknya sampai besar-besar gitu. Well, itu bukan hal jelek ya buat mereka, itu hanya kebiasaan kebudayaan aja. Dan menurut mereka tuh menikah tuh ya udah, punya anak terus lu nggak nikah nggak apa-apa, is okay. Nggak ada yang namanya kata dosa, nggak ada yang namanya kata kalah, nggak ada yang namanya hal jelek, itu nggak ada. Karena emang udah tabiat mereka, udah kultur mereka kayak gitu. Tapi aku pribadi belum bisa, karena menurut aku menurut aku tuh kayaknya gue lebih hebat gitu kalau gue jadi status gue istri gitu, bukan pacar gitu. But everyone punya tujuan, punya persepsi, punya pemikiran yang beda-beda. Dan ini menurut aku, kalau yang menurut aku kayak gini. So, masih banyak banget yang namanya kultur mixed marriage. Pokoknya kalau yang namanya dua kebudayaan jadi satu itu emang bener-bener rancu banget, bener-bener yang berantakan banget. Tapi dasarnya satu, yaitu kita pengen kumpul bersama, pengen bahagia selamanya, dan sebisa mungkin untuk mencocokkan gitu. So everyone, thank you for watching. And kalau ada kata-kata aku yang salah, ada omongan aku yang salah, mohon dimaafkan. And maafkan atas kenoraan aku. So everyone, thank you for watching, and sampai ketemu di vlog-vlog aku selanjutnya. Everyone, thank you for watching again, and jangan lupa subscribe, jangan lupa like and comment, and jangan skip iklannya, and banyak lagi. So everyone,